Pakcik-makcik ya, seluruh orang Indonesia juga yang mau dibodoh-bodoh. Banyak sekali saya lihat yang TKI goblok. Malaysia menguat 9% terhadap dolar Amerika, sedangkan rupiah justru melorot 4% terhadap dolar Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mampukah rupiah meniru strategi Malaysia untuk bangkit mengejar keterpurukan rupiah di tahun 2026 terhadap dolar Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Cak Mujib guys. Ya, kali ini kita akan melihat sebuah video dan ya ini sangat menarik sekali sih guys. Ada pakar ekonomi Indonesia ini yang istilahnya membuat rakyat Malaysia gelak ketawa berjemaah katanya. Kok bisa begitu? Saya juga kurang tahu ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. 10-11 kali lipat sanggup. Berarti purchasing power Indonesia 10-11 kali lipat. Berarti Indonesia jauh lebih kaya, ekonominya jauh lebih baik. Begitu cara menilainya. Pakcik-makcik ya, seluruh orang Indonesia juga yang mau dibodoh-bodoh. Banyak sekali saya lihat yang TKI goblok itu. TKI goblok. Pak, saya mantan TKI Pak. Kenapa Anda bilang susah guys? Kalau orang pintar tuh menganggap orang lain pasti goblok. Iya ding, susah. Saya baru sadar ya, orang pintar itu pasti menganggap orang lain itu goblok. Oh iya benar. Coba kita dengerin guys. Itu di Malaysia bangga sekali. Oh, terasa sekali nih, duitku murah, banyak. Di short di TikTok saya ketawa melihat nih orang ini bodoh. Pamer lagi, pantasan kamu kerja jadi buruh kuli di Malaides. Begitu aja saya. Ya, it brutally honest, no offense. Itu caranya. Ini pakar ekonomi guys atau gimana guys? Dan kerugian lagi dengan kurs tinggi ini adalah mengekspor barang-barang ekspor Malaides. Ini contoh sawit. Itu akan susah bersaing dengan produk sawit Indonesia karena Indonesia terkesan lebih murah produknya. Karena kursnya lebih murah, biaya operasional juga murah. Kalau kurs kita naik, biaya operasional kita naik juga. Nah, itu terjadi dengan penguatan dolar Singapura terlalu tinggi, kuat. Kan banyak orang Singapura pergi ke Johor Bahru belanja, beli minyak, bla bla, karena mereka merasa murah di sana. Begitu juga nanti kalau ringgit itu semakin tinggi, mereka akan lebih berupaya belanja ke Batam, ke Tanjung Pinang, merasa lebih murah. Bagus buat Indonesia, ekonomi Indonesia, tapi tidak bagus buatmu. Buat impor mungkin lah, buat ekspor nggak bagus sama sekali. Di tahun 2025 ringgit. Gimana itu ceritanya tadi itu gimana sih guys ya? Ceritanya itu gimana gitu loh guys ya? Kok bisa dibodoh-bodohin? Kalau dari pikiran saya, kalau kerja di luar negeri ya lebih banyak uangnya lah. Uang kita kan memang kecil gitu kursnya. Kenapa? Kalau dia bilang kan tadi gini, kita lebih kaya daripada mereka. Tapi kenapa rakyat kita lebih banyak yang miskin daripada negara mereka? Kenapa masih banyak orang nggak sekolah? Sedangkan di negara mereka banyak orang yang sekolah, berpendidikan. Sedangkan di negara kita susah mau sekolah tuh guys. Yang aksesnya belum ada lah, harus lewat sungai lah dan lain sebagainya. Anda itu berkata tapi tidak melihat kenyataan yang ada gitu kan, sampai membodoh-bodohkan orang yang bekerja di luar negeri gitu. Saya mantan TKI ya kan, saya juga pernah kerja di luar negeri, tapi kalau digitu-gituin ya sebenarnya siapa yang bodoh gitu. Ya kan, kita bekerja di sana jadi kuli, ya nggak apa-apa jadi kuli daripada di Indonesia kita nggak kerja, kita nggak makan, mau cari kerja susah ya kan, cari kerja harus ini itu dan lain sebagainya. Kita lulusan SD ya kan, kita lulusan SMP gitu kan,
Sedangkan di perusahaan harus S1, harus S2, ya mending milih ke luar negeri lah. Iya kan? Dan ketika di luar negeri, otak kita tuh semakin pintar dan semakin istilahnya ya tahu gitu pandangan orang luar kepada kita, pandangan istilahnya bagaimana, oh ekonomi mereka seperti ini dan lain sebagainya. Susah, kayaknya belum jalan-jalan kemana-mana bangnya nih. Kalau lihat Hong Kong dan lain sebagainya, kemajuannya bagaimana ekonominya, kan kita bisa lihat juga gitu ya. Susah guys ya, kalau kita belajar tentang bagaimana menghargai orang, pastilah kita tidak akan memberikan judge ataupun melabeli orang itu bodoh gitu loh guys. Saya nggak terima di situ ya. Teman-teman saya juga, mungkin teman-teman kita semua yang TKI di Malaysia, di luar negeri, nggak cuma di Malaysia bang, banyak TKI di luar sana gitu loh. Kenapa abang mengejudge mereka itu bodoh gitu ya? Malaysia menguat 9% terhadap dolar Amerika, sedangkan rupiah justru melorot 4% terhadap dolar Amerika. Dengan reformasi fiskal yang jelas, stabilitas politik di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim semakin baik, dan sektor teknologi juga booming di Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia memiliki SDM yang cukup baik dan perguruan tinggi yang menghasilkan SDM yang berkualitas untuk mendukung perkembangan industri teknologi digital. Malaysia dilihat sebagai destinasi investasi yang diremehkan namun berfondasi kuat. Meskipun imbal hasil nominal SBN Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, imbal hasil real menjadi kurang menarik dibandingkan dengan obligasi Malaysia, terutama ketika ditukar kembali ke dalam mata uang dolar. Mampukah rupiah meniru strategi Malaysia untuk bangkit mengejar keterpurukan rupiah di tahun 2026 terhadap dolar Amerika? Yuk beri pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, salam miracle. Indonesia memuji ekonomi Malaysia. CNBC Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion, dan tahun 2025 saja kumulatif surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing, dan ini bukan pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah Nvidia dan juga Microsoft. Udah itu aja bang. Abang tadi yang ngomong di depan dia kan, kita katanya kaya, tapi investor kenapa milih Malaysia? Susah ngasih tahu guys. 3. Produktiviti tenaga kerja nombor 1 di Asia Tenggara. Dalam graf CNBC Indonesia, Malaysia berada di tangga yang pertama, malah lebih tinggi daripada China. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode, atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025. Ternyata ringgit ini menguat sekitar 12,5%
terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39 terhadap baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya, gapnya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit, gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025 surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Selanjutnya, arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan, Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia ya. Miliar Dan realisasi ringgit. investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% gitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektorial, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di sini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2022 di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Wow. Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan dia itu posisinya ada di atas China. China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu, yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai, hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus, industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya, sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi 1. Beda jauh ya. Investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Nah, dari data ini bisa jadi catatan positif dan juga pemacu semangat ya bagi kita, bagi Indonesia. Dengan potensi pasar, SDM, dan juga sumber daya yang besar, Indonesia ini masih memiliki ruang untuk mengejar atau bahkan bisa melampaui Malaysia. Kunci utamanya ini adalah eksekusi, konsistensi, dan juga transformasi berkelanjutan. Ramai sebenarnya yang tak sedar sekarang ni ringgit Malaysia tengah mengukuh tau.
Okey, dan bukan setakat biasa-biasa je performance ringgit sekarang. Memang the best in the last 5 years. Tak percaya aku akan tunjuk graf sekejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini macam ni, tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So setakat yang aku rekod video hari ini, RM1 bersamaan dengan 4.04 US dollar. Kalau kita nak bandingkan dengan performance 5 tahun, korang boleh tengok sendiri graf tu. The last time kita berada di tahap ini adalah pada tahun 2020 itulah. Okey, kita pernah sampai 4.8, 4.6, selalunya bermain di 4.4. Tapi sekarang guys 4.04 sahaja. Gila. Persoalannya kini, mampukah ringgit memecah support dekat 4 tu? Sebab selalunya bila dah sampai 4 tu akan naik balik. Mampukah ringgit kembali kepada zaman RM1 bersamaan dengan 1 USD bersamaan dengan RM3.8 ke RM3.9 ke? Sama-samalah kita nantikan tahun hadapan. Bila aku cakap ringgit makin kuat ni, adalah mulut-mulut yang akan kata bukan ringgit yang kuat bang, USD yang makin lemah. So tak apa, aku bukan akan compare ringgit dengan USD sahaja. Jom kita compare dengan negara, mata wang negara lain, lagi-lagi negara-negara jiran kita. Kalau nak compare dengan Singapura sekarang, memang kita semakin kuat. Sebelum ni pernah sampai 3.5, sekarang 3.15. Kesian sikit lah dekat kawan-kawan kita yang kerja Singapura, mungkin gaji akan affected lah. Tapi sekarang satu Singaporean dollar bersamaan dengan 3.15. Okey, dia boleh kata since 2022 antara yang baik lah. And then kalau kita nak compare dengan satu lagi negara jiran kita, Indonesia, ya Allah, yang ini tak payah cakap lah, korang boleh tengok sendiri. Yang ini aku buat max tau, aku bukan buat 5 tahun aku buat max. Ini adalah performance ringgit paling baik kalau nak berbanding dengan rupiah. Memang jauh sangat graf tu turun. Maknanya ringgit memang mengukuh dan rupiah tengah menjunam sekarang ni. Mungkin sebab tu kot ramai orang-orang Malaysia yang pergi bercuti di Indonesia, sebab rupiah semakin rendah. Bukan setakat negara yang biasa-biasa saja, even negara maju macam Korea. Korang tengok Korea sekarang. The last 5 years ini adalah performance ringgit yang terbaik. Sebab itulah ramai juga orang Malaysia yang bercuti di Korea sekarang. Dan sebagai seorang yang pernah pergi ke Jepun beberapa kali, aku memang terkejut gila bila tengok currency Jepun berbanding dengan currency ringgit sekarang. Dulu pernah pergi Jepun 400 yen, sekarang tak sampai pun 300 yen. Okey, korang tengok sendiri. 0.026 sekarang. Ini pun aku buat graf max performance terbaik, okey, sejak sebelum 2009-2008 lagi. So memang ringgit tengah kuat sekarang guys. Jadi adakah korang rasa ringgit Malaysia akan terus menguat tahun hadapan? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Nah, itulah tadi ya guys ya, koyak lah sebab ringgit kuat. Pakar ekonomi TikTok tadi itu ternyata pakar ekonomi TikTok guys dari Indonesia yang buat rakyat Malaysia ketawa berjemaah katanya, kata Bang Mister Fakta ini ya kan. Kenapa ketawa berjemaah? Ya lucu aja ya guys ya, dibanding-bandingin tapi kita tetap kalah gitu. Kepada warga Malaysia, makan angin dalam negara aja, tak usah ke sebelah, buang duit aja. Kalian tahu apa namanya itu, pelancong yang ke Jakarta, yang istilahnya ke Indonesia itu banyak sekarang ini dari Malaysia katanya guys. Gila sih. Fokus ke hadapan, fokus ke Malaysia. Sebab tuh lah rupiah anjlok. Yang tua sama aja bang dengan yang muda. Oh iya ya. Malaysia itu fokus kepada masa depan, sedangkan Indonesia masih fokus kepada Malaysia. Maksudnya orang-orangnya itu fokus dengan ya ngejek-ngejek lah, membanding-bandingkan dengan klaim ini, klaim itu dan lain sebagainya. Ya kita ketinggalan lah. Sawit pun orang Malaysia yang bikin harga, dan sawit Indonesia juga orang Malaysia yang punya. Aduh. Kalau dibilang sawit ya guys ya, sawit itu ada petani yang istilahnya
jualnya malah ke Malaysia karena di Indonesia itu anjlok harganya gitu loh guys ya. Ya begitulah kenyataan. Selagi bernafas teruslah berpikir nama Malaysia supaya Malaysia terus mendunia dengan kebaikan dan kemajuan yang telah dizikirkan oleh masyarakat Indonesia. Hebat Malaysia menjadi igawan dari bibir-bibir masyarakat Indonesia. Malaysia, 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 Malaysia. Zikir 1000 kali dalam sehari pasti akan diturunkan rezeki dan diberikan kebijakan IQ. Jangan gitulah bang, kita tuh kakak adik, makanya selalu Malaysia, Malaysia, Malaysia kan gitu ya kan. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, bagaimana jiran kita sudah istilahnya lebih maju daripada kita, dan kita juga tidak istilahnya mundur gitu, kita juga maju, cuman istilahnya kita tuh pemerintahan kita masih sibuk dengan hal-hal yang menurut mereka untuk perut mereka lah, seperti itu. Berbeda halnya dengan di Malaysia yang memang untuk kesejahteraan rakyatnya. Buktinya ketika Indonesia semakin maju seperti sekarang, masih banyak rakyat yang istilahnya kelaparan, masih banyak rakyat yang istilahnya belum banyak menemukan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini sebagai bukti bahwasannya kita juga maju, tapi istilahnya kemajuan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tetaplah miskin, seperti itu guys ya. Semoga kedepannya bisa lebih terbuka lagi wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita lebih bagus lagi kedepannya, rakyat semakin sejahtera, dan juga istilahnya kehidupan kita semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.